Sistem Necromancer. Bab 197 sampai dengan 200. Bab 197. Menunggu untuk kembali ke penjara. Para bandit sialan ini, pendekar pedang, Gaulberry, berkata dengan marah. Orang lain juga mengikuti dan mengutuk beberapa kata. Namun, tidak peduli berapa banyak orang di tembok kota yang mengutuk, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap orang-orang di luar kota. Segera, banyak mayat tergeletak di tanah di kejauhan. Pria yang memegang obor mulai mencari barang-barang di kediamannya, membawa berbagai piala, dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Tunggu sampai semuanya kembali ke kegelapan. Hanya jika Anda mendengarkan dengan seksama Anda dapat mendengar rintihan menyakitkan di malam yang gelap. Setelah orang-orang itu pergi, sekelompok orang lain segera datang membawa obor. Beberapa orang mulai merawat yang terluka, sementara yang lain mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa barang. Berantakan. Di tembok kota, ksatria penjaga besi dan anggota geng tetap tinggal untuk menjaga sebagian tembok kota, sementara sisanya menuruni tembok kota. Kapten, mereka semua sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Duke. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat sebentar. Sebentar lagi fajar, pasti tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Oh, datanglah ke rumahku, kata Duke. Terlalu jauh, diam saja di pojok, bertugas bergiliran, jangan biarkan semua orang tertidur. Wu Heng memperingatkan. Bagus. Beberapa orang hanya merapikan tembok di bawah tembok kota, bergantian menjaganya, lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Sampai subuh, tidak terjadi apa-apa. Wu Heng naik ke tembok kota dan melihat ke kejauhan. Anggota tim lain mulai mengungsi. Wu Heng langsung melambaikan tangannya dan berkata, ayo pulang kerja dan kembali ke rumah kita. Kita tidak perlu berpatroli di siang hari. Kita akan tetap berkumpul di ruang tunggu pada malam hari. Baik, Kapten. Semua orang berpencar, menguap, dan kembali ke rumah masing-masing. Wu Heng kembali dari luar kota. Begitu dia membuka pintu, bau makanan tercium dari ruang tamu. Minnie berkata, Tuan, apakah Anda lelah? Sarapan sudah siap. Wu Heng mengangguk, mencuci tangannya, duduk di meja makan, dan mulai sarapan. Underwale menyajikan semangkuk sup, menaruhnya di atas meja, dan bertanya dengan lembut, Tuan, tidak terjadi apa-apa tadi malam, kan? Ada pertempuran di luar kota, dan banyak orang tewas. Dari partai Warhammer, Underwale bertanya, mungkin tidak. Sepertinya ada geng yang mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam atau memanfaatkan situasi untuk merampok. Sulit untuk mengatakannya, Wu Heng berkata sambil makan. Underwale tampak sedikit khawatir. Kalau begitu, Minnie dan aku akan membeli orang itu kembali nanti untuk menghindari masalah. Wu Heng mengangguk dan menyerahkan lencana kapten asosiasi kepadanya. Baiklah, ambil lencana saya dan keluar. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan itu milik asosiasi. Terima kasih Tuan. Setelah sarapan, keduanya berkemas dan meninggalkan rumah. Wu Heng kembali ke kamar tidur dan tidur sampai tengah hari. Setelah mandi, buka pintu dan pergi ke dunia zombie. Buka tirai hotel. Kemudian dia melihat iring-iringan mobil berhenti di luar. Wang Cenggang dan yang lainnya sedang berkumpul, merokok dan mengobrol. Saat ini, Li Yahong keluar bersama Basen, sepertinya sedang mengatur tugas untuk beberapa orang. Wang Cenggang dan Qiangzi mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka dan berjalan menuju gedung di satu sisi. Dia segera keluar dan mulai membawa perbekalan ke dalam gerbong. Wu Heng menekan interkom dan berkata, Li Yahong, kemarilah. Li Yahong mendengar suara di interkom dan segera melihat ke atas. Ketika dia melihat Wu Heng di balik jendela, dia tidak bisa menahan senyum gembira. Kemudian, dia segera berhenti tersenyum, menenangkan suasana hatinya, menekan interkom, dan berkata dengan tenang, oke, saya akan pergi sekarang. Berbicara, dia memasuki lobi hotel. Ketika Wu Heng turun dari lantai atas, Li Yahong berlari dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Li Yahong mengangkat kepalanya,
matanya penuh kelembutan, aku sangat merindukanmu. Wu Heng menunduk dan keduanya berciuman. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya, membuka pakaian anti tusukan lawannya, memasukkannya ke dalam dan mulai menggosoknya dengan lembut. Sosok Li Yahong relatif kencang. Bagaimanapun, saya melakukan pekerjaan berat sebelumnya, dan saya bisa merasakan garis putri duyung dan garis otot di tubuh saya. Xiao Longbao sedikit lebih besar dari milik Mini. Penuh elastisitas. Kulit Li Yahong menjadi semakin merah, dan napasnya menjadi semakin cepat. Wu Heng mengangkatnya dan berjalan menuju kamar di lantai atas. Sekarang, mata Li Yahong sedikit mengelak. Apa yang salah? Li Yahong ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, saya bersedia memberikan diri saya kepada Anda, tetapi saya harus menunggu beberapa saat untuk berbisnis, jadi ini tidak baik. Dilihat dari penampilan Li Yahong yang kikuk, dia seharusnya menjadi pria pertamanya. Memang tidak baik untuk bertindak terburu-buru. Dia meraih selangkangan di bawah pinggangnya dan berkata, kapanpun kamu mau, aku akan mendengarkanmu. Mari kita tunggu sampai kita kembali ke penjara. Kalau begitu, kita akan punya banyak waktu. Kulit Li Yahong, yang awalnya berwarna gandum, menjadi sedikit merah saat ini. Kalau begitu aku harus menunggu lama. Li Yahong memutar matanya ke arahnya dan mengeluh, kamu juga aneh. Aku memberi isyarat seperti itu sebelumnya, tapi kamu tidak bereaksi sama sekali. Kupikir kamu menyukai pria, tapi sekarang kamu sangat khawatir, aduh. Wu Heng menekannya ke dinding lagi dan menutup mulutnya dengan paksa. Li Yahong menggantungkan tangannya di bahu lawan dan menanggapi serangan kekasihnya dengan antusias. Butuh beberapa saat, keduanya berpisah lagi. Li Yahong meraih tangan orang lain yang sedang menggosok pantatnya dengan punggung tangannya, dan berkata dengan wajah memerah, oke, akan ada banyak waktu di masa depan. Wu Heng mengangguk, kalau begitu, mari kita berbisnis dulu. Dia mengeluarkan petanya, membukanya, dan berkata, saya sudah membersihkan lokasi ini kemarin. Lalu biarkan Qiangzi dan yang lainnya membawa perbekalannya sendiri. Oke, Li Yahong mengangguk dan melanjutkan, apa rencanamu hari ini? Area ini akan dibersihkan hari ini, kata Wu Heng. Lingkaran merah di dekat hotel telah dibersihkan. Ada beberapa tempat lagi, yang letaknya agak jauh, dan tidak nyaman untuk berkendara bolak-balik. Wu Heng memilih beberapa lokasi yang belum ditandai, yang berarti orang yang menandai peta tersebut belum ada di sana. Tujuan utamanya bukan untuk membunuh zombie yang menyimpang, tetapi untuk menelurkan monster dan meningkatkannya. Bagaimanapun, ancaman dari Partai Warhammer semakin besar. Jika Anda ingin melindungi diri sendiri, level tetaplah sangat penting. Li Yahong melihat ke peta dan sedikit mengernyit, ada begitu banyak hal yang harus dibersihkan. Apakah perlu terburu-buru? Saya sedikit cemas, cobalah untuk meningkatkan kemajuan agar saya dapat segera kembali ke penjara. Itu benar. Li Yahong memukulnya dengan ringan lagi dan berkata dengan suara rendah, dengarkan saja kamu. Wu Heng menepuk pantatnya yang gagah dan berkata, baiklah, ayo pergi. Jangan menepuk pantatku saat kamu keluar. Lagi pula, aku juga kakak perempuan tertua sekarang. Oke, izinkan aku memotret saat tidak ada orang di sekitar. Li Yahong mulai menatap pakaiannya dengan wajah merah. Melihat ke cermin lagi dan memastikan bahwa saya hanya tersipu dan tidak ada masalah lain. Mereka berdua keluar dari hotel. Li Yahong pergi untuk berbicara dengan Qiangzi dan yang lainnya. Kemudian dia mengikuti Wu Heng dan berjalan ke satu arah bersama. Terminal penumpang Dongmen. Kelompok mayat yang padat mulai menyerang. Vegetasi kusut dari monster tumbuhan mati membentuk medan berduri di tanah, memperlambat kemajuan kelompok mayat. Pada saat yang sama, lemparan tombak secara intensif jatuh berulang kali dari atas kepala. Zombie jatuh ke tanah satu persatu. Serang, bunuh mereka semua. Perintah Wu Heng. Hore! Tentara kerangka melancarkan serangan langsung, menjatuhkan mayat di sisi berlawanan dan membunuh mereka semua. Segera setelah itu,
beberapa kerangka yang berubah dari zombie yang cacat juga bergegas keluar. Sejumlah besar zombie dibuang, hancur menjadi bubur kertas. Li Yahong melirik sosok di sebelahnya dengan sedikit keraguan. Meskipun saya belum pernah memerintahkan pertarungan kerangka, tetapi metode bertarung kerangka di depanku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal bertahan terlebih dahulu lalu melakukan serangan balik. Setelah melemparkan semua tombak, prajurit kerangka langsung menyerang. Lebih radikal. Segera, pertempuran berakhir. Wu Heng mulai membiarkan kerangka membersihkan medan perang, dan dia juga melepaskan lapangan kerangka mati untuk meningkatkan jumlah kerangka ketika dia memiliki kekuatan mental yang cukup. Semua bas di sini bisa digunakan, dan harus ada kunci di dalamnya, kata Li Yahong sambil melihat deretan bas di kejauhan. Ada lebih dari 10 bas yang diparkir di terminal penumpang. Bas umum jenis ini biasanya meninggalkan kuncinya di gedung terdekat untuk pengelolaan terpadu. Selama Anda menemukannya, Anda dapat terus menggunakannya. Wu Heng melirik gedung di sebelahnya dan berkata, biarkan Qiangzi dan yang lainnya melakukannya nanti. Ayo pergi ke lokasi berikutnya dulu. Oh, oke. Li Yahong tidak banyak bicara. Mari kita bergerak menuju tempat berikutnya bersama-sama. Sekitar jam 4 sore, Wu Heng dan Li Yahong mengakhiri pembunuhan zombie hari ini. Tim kerangka terus bergerak bolak-balik membawa jenazah. Li Yahong membawa Qiangzi dan yang lainnya ke terminal penumpang untuk mengemudikan bas. Wu Heng berdiri di depan pintu dan melihat pengalamannya. Tingkat 8 25.882/48.000. Dampak pertempuran 2 hari ini masih signifikan. Saya baru mencapai level 8 kemarin, dan pengalaman saya telah mencapai setengahnya hari ini. Populasi kota ini masih padat. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan zombie di mana-mana. Sekarang ini menjadi pengalaman Anda sendiri dalam meningkatkan. Segera, beberapa bas kembali. Tangan diparkir di jalan utama. Li Yahong berlari mendekat dan berkata, tidak cukup orang untuk membawa mereka hari ini. Bas ini akan membawa mereka pergi saat mereka datang lagi. Yah, tidak apa-apa meninggalkannya di sana, tidak ada yang akan mencurinya. Siapa bilang itu dicuri? Li Yahong melihat ke belakang dengan hati-hati, di mana Qiangzi dan yang lainnya menaiki truk, dan berkata dengan lembut, saya akan kembali, segera kembali. Kembalilah dan jaga keselamatan. Oke. Li Yahong melambaikan tangannya, naik bas, dan pergi dengan konvoi. Wu Heng mendatangi mayat itu dan terus melepaskan medan perang mayat mati sampai kekuatan mentalnya sedikit rendah. Hanya kembali ke hotel dan membuka gerbang. Beristirahatlah di lantai 3. Suara pintu dibuka terdengar dari bawah. Saat berjalan ke bawah, dia melihat Minnie dan Enyer kembali membawa beberapa barang. Melihat Wu Heng turun, mereka semua memberi hormat, Tuan. Nah, bagaimana pengaturannya? Wu Heng bertanya. Underwhale memberi hormat lagi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih Tuan, saya telah membeli kembali anggota suku itu dan menempatkan mereka di toko. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya telah menjelaskan kepada mereka bahwa saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan di toko dan tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi Anda. Minnie, apa kabarmu di sana? Teman-temanku juga telah diselamatkan. Tuan meminta mereka menjadi pelayan. Mengapa kamu harus menjadikan mereka sebagai pembantu? Minnie dengan malu-malu berkata, mereka tidak punya pekerjaan apapun, dan mereka canggung. Mereka tidak bisa berbuat banyak selain menjadi pembantu rumah tangga. Wu Heng dan Underwear sama-sama terdiam. Mengapa dia merasa bahwa pelayan bisa menjadi bodoh? Wu Heng melirik Underwear, yang menundukkan kepalanya dan menahan senyuman. Wu Heng memikirkan kata-katanya dan berkata, kami hanya memiliki tempat kecil di sini, jadi mengapa kami membutuhkan begitu banyak pelayan? Di manakah kebutuhan akan pembantu sebanyak itu? Wu Heng duduk di sofa dan berkata langsung. Untuk kehidupan sehari-hari, satu pembantu saja sudah cukup.
Peran Underwhale sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan toko. Sungguh, jika saya mempekerjakan 2 pembantu lagi, saya tidak akan bisa menggunakan mereka di tempat kecil seperti milik saya. Lihatlah Minnie yang terlihat frustasi karena ditolak. Wu Heng menambahkan, biarkan mereka membantu di toko dulu, dan kemudian biarkan mereka datang ketika mereka memiliki rumah besar. Oke. Mereka bertiga duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Minnie pergi menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, Wu Heng mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Keluar rumah dan menuju ke perkumpulan. Pasukan, datanglah ke ruang tunggu. Membuka pintu, beberapa anggota duduk di ruangan mengobrol. Kapten, beberapa orang berdiri dan memberi hormat. Wu Heng mengangguk, melirik ke beberapa orang yang membawa selimut, dan berkata, saya akan membantu Anda menyingkirkan selimut agar orang lain dapat melihatnya. Anda pikir kami hanya malas? Hehehe gelombang. Duke menggaruk kepalanya dan tersenyum. Orang lain juga menyerahkan selimut. Wu Heng menyingkirkan cincin luar angkasa dan berkata, ayo pergi, jangan terlambat, dan jangan biarkan siapapun menemukan sesuatu yang salah dengan wajah kita. Beberapa orang mengangguk dan bangkit dan keluar dari asosiasi bersama-sama. Berjalan di jalan, Duke mempercepat langkahnya, berjalan ke Wu Heng dan berkata, Kapten, banyak orang tewas di luar kota tadi malam. Saya mendengar bahwa pemimpin geng dipenggal kepalanya. Apakah Partai Warhammer yang melakukannya? Saya tidak yakin, dan tidak ada yang akan menyelidikinya, Duke berbisik, saat ini, siapapun yang menyelidiki hal ini akan mati. Anggota geng akan dibubarkan dan direkrut oleh geng lain. Bab 198. Pembunuhan khusus individu. Ada 2 kemungkinan terjadinya kekacauan saat ini. Salah satunya adalah Partai Warhammer berkolusi dengan geng dan terus-menerus menimbulkan masalah dan pelecehan. Jenis kedua adalah geng memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai perampokan. Mencuri sesuatu untuk membalas dendam. Setelah selesai, salahkan Partai Warhammer. Dilihat dari situasi saat ini, masyarakat kota tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Tidak peduli yang mana, berbagai geng mungkin akan mulai menirunya. Itu hanya akan membuat segalanya semakin membingungkan. Wu Heng terus memandang yang lain dan bertanya, berita apa yang kamu punya? Mata berkata sambil berjalan, banyak orang telah pergi dari sini dan berencana untuk keluar sebentar dan kembali lagi ketika tempat sudah stabil. Di luar kota, Wu Heng bertanya, hal yang sama terjadi di seluruh kota. Saya mendengar bahwa sebagian besar pria di dalam kota sudah lama pergi, dan orang-orang di luar kota dan distrik luar juga akan pergi. Bukankah Partai Warhammer memblokir jalan? Penutupan jalan hanya membatasi masuknya karavan. Wilayahnya sangat luas sehingga tidak sulit untuk keluar. Itu benar. Partai Warhammer membuat penghalang jalan, terutama untuk memblokir jalan-jalan utama. Jika Anda ingin keluar, Anda dapat mengambil jalan memutar. Atau orang-orang dari Partai Warhammer tidak akan memblokir orang lain sama sekali. Biarkan semua orang melarikan diri, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk merebut kota. Ya, benar. Wu Heng mengangguk. Sepanjang jalan menuju area dia berpatroli. Memimpin tim untuk berpatroli. Larut malam, seperti tadi malam, pertempuran terjadi di luar kota, dan terdengar teriakan pembunuhan. Pertempuran skala kecil juga terjadi di luar kota, tetapi mereka dihentikan oleh ksatria pengawal besi di awal dan tidak menimbulkan kekacauan. Wu Heng dan yang lainnya membawa selimut dan menemukan tempat baru untuk tidur. Tunggu sampai fajar. Setelah pulang kerja, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Kata Wu Heng. Semua orang melambaikan tangan padanya. Wu Heng berjalan menuju kediamannya. Begitu saya berjalan ke pintu, saya melihat beberapa sosok tinggi berdiri di depan pintu menunggu. Pemilik orc dari toko armor Mauhu, Glass. Wu Heng berjalan mendekat dan berkata, Bos, apakah Anda mencari saya? Mendengar suaranya, bos orc itu mendongak dan segera tersenyum, Kapten Wu Heng, kamu tidak ada di sini sekarang, jadi kami menunggu di pintu sebentar.
Bolehkah aku membantumu? Ada banyak kekacauan di kota baru-baru ini, dan toko mungkin tutup untuk sementara waktu. Kami telah membuat beberapa baju besi yang Anda butuhkan di gudang dan ingin mengirimkannya kepada Anda terlebih dahulu, dan berkata, apakah nyaman bagimu untuk melihatnya? Tampaknya orang-orang di toko baju besi juga berencana untuk mengungsi ke sini. Bagian dari baju besi yang dipesan Wu Heng dari mereka telah dibuat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya, jadi saya ingin menyampaikannya kepadanya terlebih dahulu. Bos, menurutmu kota ini akan hilang? Kata Wu Heng langsung. Saya tidak berani bicara yang tidak masuk akal. Bos langsung menyangkalnya, lalu berkata, kami hanya melakukan bisnis kecil-kecilan, dan kami tidak pernah menunggak pajak dan biaya perlindungan di kota. Kita harus menghindari berada di antara orang Hui. Wu Heng melihat sekeliling, menariknya ke samping, dan berbisik, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi, tapi kita juga berteman. Tunjukkan jalan keluar yang jelas, ke arah mana aku bisa keluar. Bos berkata dengan lembut, selama itu bukan karavan, Partai Warhammer pada dasarnya akan meminta sejumlah uang dan membiarkan mereka pergi. Jika Anda ingin pergi, yang terbaik adalah melalui hutan, baik ke utara atau selatan, dan kamu pasti bisa bersembunyi selama 1 atau 2 bulan, sudah berakhir. Oke, saya mengerti. Armor kulit itu, berapa banyak barang yang tersisa di gudangmu? Wu Heng terus bertanya. Ada juga lusinan set baju besi dan pelana serta barang-barang kulit lainnya. Berdasarkan informasi yang baru saja Anda berikan kepada saya, jika Anda menawari saya harga yang bagus, saya akan mengambil semuanya, dan Anda tidak perlu menjualnya kemanapun. Mata bos orc berbinar, dia memikirkannya, dan berkata, 5 koin emas, total 112 set baju besi kulit, lebih dari 80 set baju besi, dan lebih dari 100 pelana dan perisai kulit, saya akan berikan semuanya padamu, tapi aku hanya ingin koin emas. Koin emas mudah dibawa. Koin perak terlalu berat, sulit untuk melarikan diri tanpa orang lain memperhatikan Anda jika Anda membawa koin perak. Oke, aku menginginkannya. Senyuman di wajah bos menjadi lebih cerah, dan dia berkata dengan rasa terima kasih, Kapten. Ketika bisnis dilanjutkan, saya akan membuatkan Anda baju besi yang lebih baik. Saya akan meminta seseorang mengambilnya sekarang dan mengirimkannya kepada Anda. Aku akan mengambilnya bersamamu. Membawa begitu banyak baju besi ke sini mungkin menimbulkan masalah. Wu Heng mengikuti dan melanjutkan, kamu meminta seseorang untuk memberitahu beberapa toko senjata dan pemilik toko bahan obat yang menginginkan harga murah. Untuk pengiriman, kamu bisa pergi ke tokomu dan temukan aku, dan aku bisa membantu mereka membersihkan barang. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk segera melakukannya. Di luar kota, ada sebuah kastil tua yang ditinggalkan. Di sebuah gedung yang gelap dan pengap, seorang pria paruh baya berpakaian hitam duduk bersama beberapa penjaga. Beberapa orang terdiam, menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki di luar. Beberapa pengikut datang dikelilingi oleh beberapa orc yang kuat dan tinggi. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan gambar orc dan taring besar. Jika seseorang dari asosiasi hadir, Anda akan mengenali identitas orang di depan Anda secara sekilas. Tulang punggung Partai Warhammer, dengan hadiah 700 koin perak, dan layanan berjasa tingkat ketiga. Bagaimana rencananya? Pemimpin telah mendesak kita beberapa kali. Orc berkata langsung. Pria berpakaian formal berkata dengan lembut, 3 hari kemudian di malam hari, seseorang akan menyerang ke dalam dan membuka gerbang utara kota. Lalu Anda bisa menyerang secara langsung. Apakah pengaturannya sudah siap? Itu diatur oleh beberapa master dan memobilisasi orang-orang dari berbagai kekuatan. Orang-orang tua itu bisa melakukan hal-hal licik ini. Orc itu berkata dengan dingin. Pria di seberangnya memasang wajah agak dingin, perhatikan kata-katamu, dan jangan lupa siapa yang mendukungmu setelah kamu dikepung oleh ksatria pengawal besi.
Jangan berpikir kamu begitu hebat. Ork itu menginjak kursi dengan satu kaki. Semua orang menginginkan apa yang mereka butuhkan. Kamu ingin mengganti penguasa kota, dan kami ingin memasuki kota bekerja sama secara normal. Pria berpakaian itu menarik napas dalam-dalam, tidak ingin marah kepada para bandit itu. Melanjutkan, setelah Master meminta Anda memasuki kota, Anda harus melakukan sesuatu yang istimewa. Katakan, jangan buang waktumu. Setelah menyerang kota, atur orang untuk membunuh 12 kapten asosiasi. Jangan sentuh apapun padanya dan bawa mayatnya. Ork itu mengangkat alisnya dan berkata, kalian para pengusaha tidak cukup pintar. Begitu perang dimulai, kalian tidak akan tahu siapa yang pergi, apalagi mencari kapten. Mudah dikenali, dia mengenakan baju besi kapten asosiasi, dengan rambut hitam dan mata hitam. Oke, saya mengerti. Ork itu mengangguk dan menekankan, 3 hari kemudian di malam hari, ingatlah pengaturanmu dan jangan membuat masalah apapun. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Toko baju besi Maohu. Di dalam toko, Wu Heng sedang duduk di satu sisi, dan setidaknya ada 80 atau 90 orang yang duduk di bawahnya, baik manusia atau ork. Mereka semua adalah pemilik berbagai toko di luar kota, serta beberapa pengikutnya. Bos Maoksun berkata langsung, ini adalah Kapten Wu Heng dari asosiasi. Ketika saya memanggil semua orang ke sini, saya juga memberitahu Anda tentang masalah ini. Jika Anda bersedia menjual barang dengan harga murah, Kapten Wu Heng bersedia menerimanya, dan Anda akan terhindar. Mudah untuk dibawa bepergian, dan dikemas dalam koin emas, sehingga mudah untuk dibawa. Semua bos memandang Wu Heng. Mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan lagi. Wu Heng berkata langsung, semuanya, jika Anda ingin menjual, Anda dapat memberi. Tahu saya jenis, jumlah, dan harga barang Anda. Bab 199. Terima barang dengan harga murah. Semua orang yang hadir melihat sosok di depan mereka secara bersamaan. Kota Luntam tidak lagi aman, dan Partai Warhammer dapat menyerang kapan saja. Orang boleh pergi, tapi barang di kota tidak bisa dibawa pergi. Partai Warhammer menyerbu kota dan barang-barang ini tidak dapat diselamatkan. Kalaupun tidak masuk kota, mereka pergi dan ditinggalkan dalam waktu lama, sehingga barang tetap tidak bisa diselamatkan. Ini adalah kota Luntam, tempat dengan banyak geng dan kelompok tentara bayaran. Gudang yang tidak dijaga seperti harta benda yang hilang di jalan. Akan dicuri dalam waktu 3 hari. Cara terbaik adalah menjual barang yang diperas sebelum berangkat. Ubah menjadi uang dan bawa pergi. Saat ini berbagai toko juga sedang membicarakan hal tersebut, namun yang dipilih adalah kelompok usaha, dan pihak lain juga menjual barang. Sekarang saya akhirnya menemukan seseorang yang mau menerimanya, tapi sepertinya harganya akan diturunkan. Kapten ini, bisakah dia memberi makan begitu banyak dari kita? Seseorang bertanya dengan ragu. Belum lagi Partai Warhammer telah memblokir jalan sekarang, bahkan di masa lalu, akan sulit bagi siapapun untuk makan sebanyak itu. Tergantung berapa harga yang Anda tawarkan. Jika harganya menguntungkan, tentu saya akan bersedia membantu Anda berbagi beban. Jika harganya tidak sesuai, tidak ada yang bisa saya lakukan secara langsung. Kapten Wu Heng, yang saya jual di toko saya semuanya adalah kain dengan bahan kain berkualitas tinggi. Saya bersedia menyerahkan 30% keuntungannya untuk menjual sejumlah barang ini kepada Anda, berkata sambil tersenyum. Wu Heng menanggapi apa yang dikatakan pihak lain. Biar 30%, maksudnya berikan diskon 30%. Harga ini sama dengan margin keuntungan. Saat Anda mengkustomisasi barang dalam jumlah besar dari toko Armor Maolu, diskon yang diberikan serupa dengan ini. Harga tersebut harus menjadi harga biasanya jika dikirimkan dalam jumlah besar. Wu Heng melirik ke pihak lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mahal, dan Anda tidak memiliki ketulusan. Dulu,
Saya biasanya mendapatkan lebih banyak barang daripada yang Anda berikan kepada saya sekarang. Senyuman pemilik toko kain itu sedikit canggung. Ia sepertinya tak menyangka kalau ketua asosiasi baru yang sudah berpengalaman menerima barang dalam jumlah besar langsung menjelaskan, kain kami semua adalah barang kualitas terbaik dan yang dari kain biasa beda. Bisa. Wu Heng mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, bos ini akan memikirkannya sebentar, dan kita akan membahas harganya nanti. Wajah pemilik toko kain memerah dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Dia kembali duduk di tengah kekek pemilik toko lainnya. Tangan disilangkan dan kaki disilangkan, seolah-olah saya sedang melihat apa yang bisa ditawarkan orang lain. Adegan itu hening selama beberapa detik. Seorang ork berdiri dan memberi hormat kepada ork, dan berkata dengan suara yang dalam, Kapten Wu Heng, saya masih memiliki beberapa senjata dan perisai yang tersisa di sana, yang dapat saya jual kepada Anda. Wu Heng pernah bertemu bos ork ini sebelumnya. Dia adalah pemilik toko baju besi Maolu dan toko senjata di seberangnya. Wu Heng pergi untuk menanyakan tentang gaya melempar tombak sebelumnya, dan ke toko inilah Duke membawanya. Kami telah bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak akrab satu sama lain. Tentu saja bisa, itu tergantung apakah harganya menguntungkan. Pemilik toko senjata berkata langsung, saya akan memberi Anda keuntungan 40%. Senjata biasanya dijual kepada tentara bayaran, dan kualitasnya dapat dijamin. Kain atau sejenisnya bukanlah sesuatu yang Anda perlukan. Jika harganya murah, Anda pasti menginginkannya. Jika harganya tidak jauh lebih baik, Anda tidak akan menginginkannya. Tetapi senjata, secara relatif, adalah arah yang dibeli Wu Heng. Bagaimanapun, Skeleton juga telah menggunakan pisau dapur selama beberapa waktu, dan sekarang dia memiliki kesempatan, dia juga ingin mengganti sejumlah senjata. Meskipun pisau dapur mudah digunakan, namun tetap berbeda dengan senjata asli. Ayo dapatkan 60%, saya menginginkannya. Tidak, kami kehilangan uang. Lagi pula kalian semua akan pergi, dan kami tidak bisa menyimpan barang-barang ini. Lebih baik mengambil uang itu dan kembali ke suku untuk menjalani kehidupan yang baik. Alasan mengapa dia berani menurunkan harga adalah karena pihak lain sedang terburu-buru untuk pergi. Bos ork masih menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan berkata, Kapten mungkin tidak mengetahui sesuatu, tapi orang-orang kita telah direkrut oleh Istana Tuan Kota, dan kita tidak bisa pergi bahkan jika kita mau. Kita perlu untuk bekerja di kota membuat panah dan memperbaiki senjata, dan orang-orang tidak akan pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian tercengang. Segera setelah itu, beberapa orang mulai berkeringat di dahi, menggoyangkan kaki dengan keras, dan mulai merasa tidak nyaman. Para pengrajin di toko senjata telah ditahan untuk membuat panah, jadi pertempuran ini pasti akan dimulai. Mereka yang berada di pusat kota memiliki kecerdasan yang lebih akurat. Bahkan jika kamu tetap tinggal, kamu tidak akan bisa menyimpan barangnya setelah perang dimulai. Kamu bisa memberiku harga yang bagus pada akhirnya, dan aku akan mengambilnya jika kamu bisa. Lagi pula, kita semua sudah saling kenal sebelumnya, kata Wu Heng langsung. Bos ork sedikit menyipitkan matanya dan melirik ke arah pemilik toko baju besi Mao Xiu, tidak jauh dari situ. Dia masih berkata, 50%. Wu Heng tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Oke, saya ingin semua barang di toko Anda. Bos ork mengangguk, kalau begitu saya akan kembali dan menghitung barangnya sekarang dan memberi Anda harga yang akurat. Baik, bos ork berdiri, berbalik dan pergi keluar tanpa memperhatikan yang lain. Saat ini, bos yang baru saja menjual kain itu langsung berkata, baiklah Kapten, saya baru memikirkannya dan memberi Anda 50%. Wu Heng berkata langsung, Anda memberikan 80% kainnya, dan saya akan membayar 20%. Ini agak terlalu rendah. Sebelum dia sempat menawar, pemilik toko lain segera berdiri. Kapten, saya punya sejumlah furnitur baru di sini,
termasuk alat ajaib yang diukir dengan rune. Apakah Anda menginginkannya? Saya dari toko obat. Saya memiliki beberapa obat di toko yang juga bisa saya jual kepada Anda. Perhiasan adalah mata uang keras, Anda tidak akan pernah kehilangan uang saat membelinya. Titik petik 2. Dalam sekejap, toko mulai menjadi berisik. Itu sangat berantakan, Anda hanya bisa mendengar orang mengutip harga, tetapi Anda tidak tahu siapa pemilik toko mana. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata, senjata, baju besi, dan bahan obat dibeli dengan harga 50%, dan kain, makanan, alat sihir, dan bahan makanan dibeli dengan harga 20%. Bos yang ingin menjual dapat kembali dan bersiap, dan berikan aku daftarnya ketika waktunya tiba. Aku akan mengambilnya sendiri. Peralatan magis mengacu pada beberapa furnitur yang diukir dengan rune, yang agak berbeda dari alat peraga. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi keheningan singkat, dan suasana menjadi riuh lagi. Kapten, perhiasan harus dimasukkan dalam 50%. Kapten, apakah kamu tidak menginginkan seorang gadis? Mengapa kamu tidak memasukkan budak? Mereka semua adalah gadis muda. Titik petik 2. Pada saat mereka sedang berdebat, pintu dibuka. Beberapa tentara bayaran yang mengenakan baju besi dan pedang gantung masuk. Dia melirik semua orang yang hadir, memaksakan senyum di wajahnya yang serius, dan berkata, kami dari Lile Merchant Group. Apakah ada orang di sini yang membeli barang dari gudang? Ya, apa yang kamu miliki di gudangmu? Wu Heng bertanya. Kain dan rempah-rempah. Wu Heng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dapatkan 20% dari harga aslinya. Jika Anda bisa menerimanya, Anda bisa tinggal. Tentara bayaran itu tampak malu dan ragu-ragu sejenak. Oke, saya akan menjualnya. Kemudian dia berkata, apakah kamu menginginkan kuda dan kereta? Kamu ingin menjual keretanya juga. Kuda-kuda yang awalnya digunakan untuk menarik barang di kota semuanya dalam kondisi prima. Jika Anda membutuhkannya, kami akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Oke, aku juga menginginkannya. Mari kita hitung jumlah barangmu. Aku akan mengatur seseorang untuk memeriksanya nanti. Wu Heng berkata langsung. Oke. Tentara bayaran datang secepat mereka pergi. Dia berbalik dan langsung pergi dari sini menuju gudang untuk menghitung barang. Para tentara bayaran baru saja pergi. Pintu terbuka lagi satu demi satu. Beberapa pemilik toko dan tentara bayaran dari blok lain masuk. Disinilah tempat pengumpulan barang. Wah, gelombang. Aula lebih berisik. Saya sudah menjual kain itu kepada Anda. Saya akan kembali sekarang untuk menghitung barangnya dan segera mengirimkannya kepada Anda. Aku punya beberapa gerbong lagi di sana, ayo jual padamu juga. Para bos yang baru saja menawar segera melangkah maju untuk mengonfirmasi dengan Wu Heng bahwa mereka ingin menjual barang. Dia bergegas keluar toko dan menghitung barangnya. 9 pagi, Wu Heng menukar koin emas di konsorsium lambang ular. Membawa Underwhale bersamanya, dan mulai pergi dari rumah ke rumah untuk membeli barang sesuai dengan nama toko yang sebelumnya dia catat di Toko Armor Mausiu. Wu Heng menerima barang dan toko menerima uang tunai. Kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Pada dasarnya, Wu Heng memasukkan barang ke dalam ring luar angkasa setelah memberinya uang. Bos segera menutup toko dan bersiap untuk pergi bersama orang-orangnya. Tidak ada yang tahu kapan perang akan dimulai, atau gerbang kota akan ditutup untuk mencegah orang keluar. Lebih baik pergi secepat mungkin. Melihat jalanan yang sepi dan terpencil di mana setiap rumah ditutup, Underwhale mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tuan, apakah menurut Anda Partai Warhammer tidak akan menyerang? Orang-orang lainnya menjual barang dengan harga murah, dan hanya pemiliknya yang menukar koin emas, menyapu semua toko. Kumpulkan barang apapun, bahkan barang yang paling tidak populer, dan beli kembali semuanya. Ini membuatnya mulai menebak bahwa Wu Heng mempunyai gosip dan tidak akan memulai perang. Wu Heng menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi menilai dari situasi saat ini,
pertempuran ini mungkin tidak bisa dihindari. Setiap kekuatan memiliki sumber intelijennya sendiri. Kelompok orang pertama di pusat kota hampir pergi, dan sekarang semua pemilik toko juga telah pergi. Saat saya pergi ke konsorsium lambang ular tadi, semua orang berjaga di dalam dan di luar. Jelas situasinya telah mencapai titik yang sangat serius. Wajah Underwhale mulai terlihat sedikit gugup, dan dia berbisik, "Tuan, maka Anda masih menerima barang-barang ini?" Menunggu jawaban Wu Heng. Lalu dia berkata, "Tuan, mengapa kita tidak keluar dan bersembunyi sebentar? Sekalipun kita tinggal di luar sebentar, Minnie dan saya bisa menjagamu dengan baik." Di mata dia dan Minnie, pemiliknya pasti berasal dari keluarga besar. Kalau tidak, dia tidak akan bermurah hati. Dia adalah kapten asosiasi di usia muda, dan memiliki hubungan baik dengan ketua konsorsium. Anda pasti takut kesulitan jika tidak meninggalkan kota. Tetapi lebih baik menanggung sedikit kesulitan daripada terlibat dalam pertempuran ini. Wu Heng mengangkat tangannya dan menyentuh kepala kecilnya. Kedua telinga mewah itu bergerak lembut saat disentuh, ini belum terlalu jauh. Beberapa hal dan lokasinya menentukan tanggung jawab yang harus dia tanggung. Mereka adalah pengusaha, adalah tentara bayaran dan bisa tinggalkan semuanya dan pergi. Saya adalah kapten asosiasi dan tidak dapat melarikan diri jika saya mendengar angin. Underwhale sepertinya mengerti artinya dan mengangguk, "Terserah tuannya. Jangan khawatir, meskipun ada perang, aku bisa membawamu pergi." Keduanya melanjutkan ke toko yang tersisa. Beli semua barang di gudang. Dalam perjalanannya, beberapa kelompok usaha masih datang, menanyakan harga, dan menjual seluruh barangnya kepadanya. Tunggu sampai semuanya selesai. Wu Heng memandang Underwhale dan berkata, "Belilah beberapa kebutuhan sehari-hari untuk sukumu. Toko-toko tutup baru-baru ini, jadi mereka harus berusaha untuk tidak keluar. Jika benar-benar ada bahaya, pergilah ke Wen Manxia dari Spike Gang." "Oh baiklah, aku akan melakukannya sekarang." Setelah menetap, "Pulanglah secepatnya dan jangan tinggal di luar." "Ya." Underwhale mengangguk dan berjalan cepat menuju toko. Wu Heng kembali ke kediamannya dengan membawa barang-barang. Bab 200. Prajurit kerangka mengganti pakaian mereka. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng menyegarkan diri sebentar, membuka gerbang, dan pergi ke dunia zombie. Hotel di seberang sudah dipenuhi barang yang telah dikirim beberapa kali berturut-turut. Pembelian ini sekali lagi menyia-nyiakan semua uang yang saya simpan dari penggerebekan toko emas terakhir kali. Tetapi keuntungannya masih signifikan. Selain senjata dan baju besi untuk digunakan sendiri, dia juga dapat menghasilkan banyak uang dengan menjual kembali kain, rempah-rempah, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, kamu tidak akan membayar kompensasi apapun. Sebelumnya, Wu Heng juga berpikir untuk menunggu kekacauan di kota, memanfaatkan situasi dengan kerangka, dan melakukan pembelian 0 yuan. Tetapi begitu saya memikirkannya, saya menyerah begitu saja. Jika perang benar-benar dimulai, tidak masalah apakah Anda memiliki energi untuk mencari berbagai gudang. Sekalipun Anda bisa pergi, dilihat oleh seseorang akan merusak reputasi Anda. Bagaimanapun, saya masih memiliki identitas kapten asosiasi. Saya berharap dapat dipromosikan menjadi diaken melalui promosi, tetapi ketika saatnya tiba, saya akan dibayar dan tidak bekerja. Tidak boleh ada kelalaian karena masalah ini. Wu Heng menyuruh orang membersihkan aula bisnis keliling dan toko buku di sebelah hotel, dan memindahkan barang secara bertahap. Setelah semuanya selesai, Wu Heng menunjuk ke kerangka yang mengenakan baju kulit dan memegang tombak dan berkata, "Kemarilah." Kerangka itu menaiki tangga dan berdiri tegak di depannya. Wu Heng melirik ke atas dan ke bawah dan melihat bahwa itu telah mencapai level 6. Ini adalah kerangka tingkat teratas di antara kerangka yang ditransformasikan. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak pengalaman yang dibutuhkan. Level 6 adalah level tertinggi bagi zombie biasa untuk berubah menjadi kerangka. Di antara kerangka,
Sudah ada beberapa kerangka tingkat 5, dan jumlahnya masih meningkat pesat. Itu adalah tulang punggung seluruh pasukan kerangka. Lepaskan pelindung kulitmu. Tengkorak itu meletakkan tombak di tangannya dan mulai melepas armor kulitnya, memperlihatkan tulang putih yang kosong. Wu Heng berjalan di antara tumpukan baju besi, mengeluarkan satu set baju besi manusia dan menyerahkannya padanya. Cobalah dan coba. Tengkorak itu mengambil pelat baja dan mulai memasangkannya ke tubuhnya. Pelat armor adalah jenis armor ini. Bagian luarnya terbuat dari logam, dan bagian dalamnya memiliki satu sisi dari kulit tebal. Ada juga beberapa persyaratan untuk memakainya. Mereka yang kekuatan dan fisiknya tidak sesuai standar akan menjadi beban setelah memakainya. Bergerak itu ibarat memikul beban yang berat, apalagi berkelahi. Dalam profesinya, sebagian besar pendekar pedang tidak akan memakai pelindung pelat dengan cakupan penuh seperti ini, tetapi akan menggunakan pelindung kulit untuk perlindungan parsial. Prajurit kerangka itu mengenakan armor pelatnya dan berdiri tegak di depannya lagi. Seluruh bagian tubuhnya ditutupi oleh armor besi berwarna perak, kecuali tulang mati yang terlihat di bawah helm. Ambil 2 langkah. Tata gelombang. Prajurit kerangka itu maju 2 langkah. Pergi ke sana dan kembali. Prajurit kerangka itu bergerak maju, berjalan ke dinding, lalu berbalik dan berjalan kembali. Tidak ada masalah dengan tindakan tersebut. Melanjutkan memerintahkan kerangka untuk mengambil tombak dan membuat 2 gerakan di udara, tapi tidak ada masalah. Di antara atribut undead, tidak ada yang namanya ketahanan. Tidak perlu khawatir kehabisan energi. Keluarkan semua kerangka tingkat tinggi, lepaskan pelindung kulit mereka, dan kenakan pelindung pelat ini, kata Wu Heng langsung. Tengkorak besar memberi perintah. Di tengah suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Sekelompok besar skeleton keluar dan mulai mengganti armor kulit mereka dengan armor pelat. Toko baju besi Mao Xiu hanya memberinya lebih dari 40 set baju besi seukuran manusia. Tetapi mereka bukan satu-satunya yang membeli gudang baju besi yang dibeli Wu Heng. Setelah kerangka selesai berganti menjadi pelat baja, mereka menghitung secara kasar dan menemukan bahwa jumlah orang yang memakai pelat baja mencapai lebih dari 130. Mengenakan baju besi perak dan memegang tombak. Berdiri di kaki tangga, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Selanjutnya, Wu Heng terus membuat kerangka biasa memakai pelindung kulit dan mengganti pisau dapur di tangan mereka. Senjata dibagi menjadi 5 jenis. Pedang besi, gada, kapak tempur 1 tangan, dan perisai. Busur, dan anak panah di toko senjata semuanya diambil alih oleh Kota Luntam, hanya menyisakan senjata jarak dekat ini. Setelah semua kerangka dilengkapi, reformasi tim dan berdirilah di urutan paling bawah. Berdiri di tangga dan melihat sekeliling, antrian asli berubah. Di depan adalah kerangka memegang tombak dan mengenakan pelat baja, berdiri di bawah sinar matahari, bersinar terang. Di belakang terdapat kerangka pedang dan perisai serta kerangka pedang dan perisai, dan di belakangnya terdapat kerangka kapak perang dan palu perang. Sisanya masih tim chopper. Jumlah tersebut masih merupakan mayoritas dari tim kerangka. Wu Heng melihat timnya dan mengangguk puas. Partai Warhammer benar-benar merupakan ancaman bagi kami, jadi kami bisa melawan mereka. Angka dan momentumnya mungkin tidak akan hilang begitu saja. Berdiri di atas, saya melihat. Lanjutkan berjalan ke bawah dan lepaskan Dead Corps Battlefield ke arah tumpukan mayat. Sejumlah besar kerangka berdiri dari tanah. Terus arahkan mereka untuk mengambil pisau dapur yang diganti dan berdiri dalam antrian. Ketika semuanya hampir selesai, Wu Heng terus membuka peta, menemukan tempat yang belum dibersihkan, dan mendekat dengan kerangka, bersiap untuk membersihkan zombie. Pukul 5.30 sore. Gelombang pembersihan ketiga terjadi di komunitas bernama Fujingan. Seperti banjir, mayat-mayat berkumpul dari jalan di kejauhan dan bergegas menuju sekelompok kerangka yang muncul di depan. Tombak besi menghujani dari atas. Itu menabrak kelompok zombie, dan mayat-mayat itu berjatuhan. Sebelum mereka bisa berdiri, mereka
diinjak-injak ke tanah oleh kelompok mayat di belakang mereka, tidak mengeluarkan suara. Setelah melempar tombak, Wu Heng memberi perintah, dan pasukan kerangka mulai menyerang. Mengenakan baju besi perak cerah dan memegang tombak, dia memimpin dalam menabrak sekelompok mayat. Buru zombie di barisan depan secara terbalik dan terbang keluar, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Gada memenggal tengkorak, dan tomahawk serta parang memenggal sebagian besar kepala. Tentara kerangka menunjukkan tingkat kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti mesin pembunuh, mayat-mayat itu berjatuhan satu demi satu, dan tidak ada banyak kekuatan untuk melawan. Wu Heng berdiri di belakang dan terus mengamati medan perang di depan. Sedikit terkejut dan mengangguk puas. Sepertinya uang itu tidak terbuang percuma. Sejumlah besar zombie terbunuh. Permintaan sistem muncul lagi. Level Anda telah dinaikkan ke level 9, dengan konstitusi +1 dan kecerdasan +1. Buka prestasi, indera ajaib. Magic Sense, Anda memiliki indera ke-6 yang kuat terhadap sihir di sekitar Anda dan dapat merasakan keberadaan aura magis, persepsi +3. Levelnya telah ditingkatkan, dan membuka prestasi lainnya. Tampaknya mulai dari level 6, Anda dapat membuka beberapa karakteristik atau keahlian setiap kali Anda meningkatkan. Kali ini adalah perasaan ajaib. Dapat memiliki indera ke-6 yang kuat untuk aura magis. Wu Heng sendiri melepaskan teknik cahaya menarik merasakannya, dan tidak merasakan apapun. Saya tidak mengerti apa arti indera ke-6 ini. Keahliannya juga menambah 3 poin pada persepsi, yang sebenarnya lumayan. Atribut masih sangat penting. Segera, pertempuran di depan berakhir. Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk mulai membersihkan medan perang, dan sejumlah besar mayat dibawa kembali ke hotel. Setelah mengubah tubuhnya beberapa saat, dia kembali ke kediamannya. Asosiasi. Ada yang salah dengan suasana di ruang konferensi. Dua kapten tim tidak datang dan tidak menjelaskan, namun semua orang tahu bahwa ini adalah perpisahan tanpa pamit. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk benar-benar menyerahkan pengunduran dirinya sebelum pergi. Saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa pergi. Wu Heng tidak peduli dengan semua ini. Jika itu tidak berhasil, dia bisa bersembunyi kembali di dunia zombie. Wu Heng melangkah maju untuk menarik undian, dan kali ini dia beruntung. Kembali ke pasukan. Keempat anggota timnya sedang duduk di dalam ruangan. Wu Heng melirik beberapa orang dan berkata, "Ayo pergi. Akan lebih mudah di pusat kota hari ini." Beberapa orang bangkit dan berjalan keluar. Duke melangkah maju dan berkata, "Kapten, Glaske tidak keluar. Gras adalah pemilik toko baju besi Maoshi. Dia menjual semua inventarisnya dari Wu Heng hari ini. Apa yang salah? Direkrut oleh ksatria pengawal besi untuk memperbaiki barang-barang kulit. Ayo berangkat lebih awal," kata Wu Heng. Dia mungkin menjadi sasaran. Jika dia bergerak, dia akan ditahan. Tidak banyak orang yang tersisa di kota. Duke melanjutkan, "Wu Heng tidak punya pilihan, kita mungkin tidak benar-benar mulai berperang, kita hanya harus melakukan tugas kita dengan baik." Beberapa orang meninggalkan asosiasi dan berpatroli di tembok kota yang ditentukan. Mencari tempat untuk tidur larut malam. Pulanglah untuk beristirahat saat fajar dan menuju dunia zombie di sore hari. Sore, konvoi kembali. Qiangzi, Wang Chenggang dan yang lainnya melihat pasukan kerangka yang telah mengganti perlengkapannya dari kejauhan. Wajahnya penuh kejutan. "Mengapa kamu mengenakan baju besi dan memiliki senjata? Apa yang terjadi?" Wang Chenggang bertanya dengan tidak percaya. "Sial, rasanya seperti deja vu di The Lord of the Rings." Mereka percaya kemampuan memanggil. Kerangka adalah kekuatan supernatural. Bahkan senjata dan perlengkapannya telah diubah sekarang, itu terlalu berlebihan. Armor dan senjata semacam ini tidak dapat dibuat bahkan di penjara, dan jumlahnya sangat banyak. Qiangzi juga sedikit terkejut, tapi bagaimanapun juga, dia pernah melihat kerangka yang dilengkapi dengan pelindung kulit sebelumnya, jadi dia segera menerimanya. Dia menggoyangkan kakinya dan berkata, "Ada apa ini?"
Dunia bawah telah mengirimkan peralatannya. Astaga, ini benar-benar ada hubungannya dengan dunia bawah. Saya tidak tahu, Sister Hong tidak akan membiarkan saya berbicara omong kosong. Orang lain bahkan lebih terkejut lagi.